Efesus 6 ayat 1-4. Saya membaca yang pertama, lalu Bapak Ibu semua yang kedua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, ayat yang pertama. Silakan baca. 1, 2, ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara sekalian, ini adalah bagian yang masih berbicara tentang keluarga. Ini kemarin kita ada acara ulang tahun, kita khotbah dengan tema yang berbeda. Tetapi minggu sebelumnya kita bicara tentang keluarga, yaitu bagaimana istri menghormati suaminya. Dan suami harus mencintai istrinya seperti Kristus mencintai jemaatnya. Dan sekarang ditambah lagi. Ini bicara keluarga, relasi antara orang tua dengan anak dan anak kepada orang tuanya. Setiap orang tua mengetahui sulitnya mendidik dan membesarkan anak. Sementara filsafat di dunia ini terus memberikan solusi untuk membesarkan anak-anak. Apa yang dibicarakan oleh kekristenan, bagaimana mengasuh anak berdasarkan firman Tuhan. Orang Kristen diberikan firman Tuhan untuk menjadi pedoman. Jangan tertarik kepada filsafat dunia, buku-buku modern yang bisa menggeser kita daripada prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kekristenan itu pertama mengajarkan kebaruan. Saudara harus ingat, ini firman diajarkan oleh Rasul Paulus setelah doktrin dia jelaskan bahwa kamu adalah orang yang sudah dipilih Allah di dalam Kristus. Kamu disucikan oleh darah Kristus. Kamu dilahirkan baru, menjadi ciptaan baru. Itu kebaruan. Tidak mungkin ada ajaran mengenai pendidikan anak di luar kekristenan. Saudara-saudara, ciptaan baru, kelahiran baru di dalam Kristus. Baru ini bukan ditambahkan kepada yang sudah ada. Semuanya baru. Kristus mengajarkan kita melalui firman-Nya dan kita menerima dan belajar karena kita adalah ciptaan baru, anak-anak Allah sendiri. Selalu dimulai pendidikan daripada takut akan Tuhan. Sebagai ciptaan baru. Baru. Tadinya tidak kenal Tuhan. Sekarang diajar kenal Tuhan. Dan makin mengenal Dia, mencintai Dia, itu membesarkan anak. Fokusnya, saudara, harus dibalik lagi. Jangan terus pikir intelektual saja. The focus is Christ Jesus. Always the same. Membesarkan anak takut akan Tuhan. Apa yang saudara pentingkan di dalam mendidik anakmu? Jangan pernah lepas dari Tuhan Yesus Kristus. Apa yang diajarkan hari ini adalah dasarnya dari perkataan Paulus di dalam pasal 5 ayat 21. Sama, saudara. Relasi kita keluarga dan di masyarakat, dasarnya 5 ayat 21. Rendahkanlah dirimu. Ini sudah dijelaskan oleh Paulus sebelumnya bagaimana Kristus merendahkan hati kita. Kita sudah membahas di surat Filipi. Tirulah Dia, imitasilah kerendahan hati Kristus yang seperti Allah, tetapi Dia tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai milik yang harus Dia pertahankan. Dia tidak menyombongkan dirinya sebagai Allah, malah menyembunyikan keilahiannya. Dia mati di atas kayu salib. Itu kerendahan hati. Itu sebab dasarnya, saudara, daripada relasi di dalam keluarga. 5 ayat 21. Rendahkanlah dirimu
seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dan dari dasar inilah kemudian firman Tuhan mengajar kita tentang relasi di dalam keluarga. Yang pertama relasinya adalah pernikahan. Sesudah kamu merendahkan dirimu satu dengan yang lain di dalam takut akan Kristus, baru dinasehati. Kerendahan hati itu diekspresikan di dalam bentuk ketaatan dan cinta kasih. Kita sudah membahas ini, saudara. Istri taat suami seperti kepada Tuhan. Selalu ada Tuhan. Suami mengasihi istrinya seperti Kristus sudah mengasihi dan menyerahkan dirinya bagi gerejanya. Barulah pernikahan bisa bahagia. Ini sudah kita lihat 2 minggu yang lalu. Hari ini, kerendahan hati seorang dengan yang lain di dalam takut akan Kristus itu diekspresikan di dalam bentuk apa, saudara? Relasi dalam keluarga antara anak orang tua dan orang tua dengan anak. Rendah hati akan takut akan Kristus. Itu mendasari relasi kita. Anak orang tua anak. Bagaimana kita bisa menerapkan kerendahan hati ini di dalam relasi orang tua anak ini di dalam keluarga? Yang pertama nasihat Tuhan adalah menghormati orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Itu keharusan. Ini perintah pertama, saudara, kepada anak dulu. Hormatilah orang tuamu. Taatilah orang tuamu. Ini menjadi perintah keberapa, saudara, di dalam 10 hukum? Perintah kelima. Ini perintah kelima, saudara. Begitu pentingnya hormatilah orang tuamu. Paulus saat menulis ini berada di penjara di bawah pemerintahan Romawi. Ya, saudara. Dan Paulus ingin kita mengerti betapa kontrasnya penguasa Romawi yang bengis itu. Yang diktator dengan Tuhan yang penuh anugerah. Yang memiliki gerejanya. Dikontraskan ajaran ini. Hukum Romawi itu, saudara, sangat melecehkan anak-anak. Di zaman Romawi berkuasa, ada hukum seorang ayah itu punya kuasa yang mutlak terhadap keluarganya. Sehingga dia bisa menjual anak-anaknya, memukul anak seenaknya, bahkan bisa menghukum mati anaknya sendiri. Saudara-saudara, dan ini hukum yang berlaku sepanjang ayahnya itu hidup. Zaman itu ada juga persoalan penolakan anak dari ayah. Jikalau misalnya pas istri melahirkan, saudara, bayi itu ditaruh di depan ayahnya. Jadi sekarang tergantung sama papanya ini. Kalau dia bungkuk lalu ambil anak itu, wah selamatlah anaknya. Dia mau terima dan membesarkan anak itu. Jikalau anak ayahnya melihat anak itu lalu dia balik dan pergi, cilakalah. Artinya anak ini dibuang, dibiarkan mati, atau dibiarkan diambil oleh orang-orang yang mau perjualbelikan bayi. Lalu akhirnya anak itu menjadi budak atau dibesarkan di rumah pelacuran. Ada cerita, saudara, seorang suami Romawi kepada istrinya. Semoga sukses kelahirannya. Kalau kamu lahirkan bayi laki-laki, biarkan dia hidup. Kalau perempuan, buang saja. Di tengah kekejaman dunia orang-orang yang tidak kenal Tuhan ini, saudara, firman Tuhan itu justru menawarkan relasi yang baru. Relasi yang baru antara anak dengan orang tua. Dan orang tua dengan anak. Injil itu menjadi seperti sinar matahari yang bersinar terang setelah badai kegelapan itu. Hormatilah, taatilah menjadi dasar di dalam relasi orang tua anak. Itu tugas anak, yaitu menghormati orang tuanya. Kamu yang sudah lahir baru, kamu adalah ciptaan baru, kamu yang adalah terang di dalam Tuhan. Kamu punya hidup yang baru, jangan mabuk oleh anggur. Tapi penuhlah dengan roh. Ini semua sudah dijelaskan oleh Paulus, doktrinnya semua, saudara. Itu sebabnya kamu harus menghormati orang tuamu. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian.
Jadi ada satu pembaruan. Kamu bukan lagi dikuasai dosa dan setan, kamu adalah terang. Yang baru, ciptaan yang baru. Hormat di sini tidak lepas dari di dalam Tuhan, saudara perhatikan. Bukan hormat asal hormat, tapi di dalam Tuhan, artinya ketaatan itu tidak pernah mutlak. Di dalam pengertian saudara-saudara, kalau anak diperintahkan untuk berdosa oleh ayah ibunya melawan firman Tuhan, maka anak bisa menolak di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah kepala, Dia yang utama, Dia yang memberikan otoritas dan perintah ini kepada orang tua. Itu sebab anak menghormati Tuhan dengan menghormati orang tuanya. Firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Tuhan tidak memberikan alasan kenapa anak harus hormati orang tua yang berada di dalam Tuhan. Hormati orang tuamu di dalam Tuhan. Perintah ini jelas. Anak hormati orang tuamu bukan karena mereka baik, bukan karena mereka kaya, bukan karena mereka terkenal. Tidak, hormati orang tuamu di dalam Tuhan. Full stop. Anak-anak diperintahkan untuk menghormati orang tua bukan karena mereka lebih pandai daripadamu, tapi karena mereka adalah orang tuamu. Apa yang kita belajar, saudara, di dalam hal ini? Orang tua itu adalah wakil Tuhan. Oh, ini tanggung jawabnya besar sekali, saudara-saudara. Wakil Tuhan untuk mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Ajaran dan nasihat Tuhan. Artinya, saudara, bukan saja anak harus hormat orang tua, tetapi juga timbal baliknya orang tua harus mendidik anak untuk menghormati mereka. Karena orang tua adalah wakil Tuhan. Anak-anak tidak melihat Tuhan. Mereka melihat orang tuanya setiap hari. Jadi dengan orang tua mendidik anak untuk hormat kepada mereka, maka orang tua sudah mendidik anak-anaknya untuk menghormati Tuhan sendiri. Yang memberikan otoritas itu kepada orang tua. Karena anak-anak tidak melihat Tuhan. Setiap hari mereka melihat kelakuan orang tuanya. Orang tua sebagai wakil Tuhan, ini harus diingat dan disadari. Jikalau ayah dan ibu sadar mereka adalah wakil Tuhan, maka pasti mereka tidak akan sembarangan hidup, tetapi menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Jikalau hidup orang tua menjalankan firman Tuhan, itu sudah menjadi teladan yang besar sekali. Maka meskipun tidak banyak bicara memberikan instruksi, mereka sudah mendidik anak-anak untuk takut kepada Tuhan. Teladan itu bukan soal di tembok digantung hiasan yang bagus dengan tulisan Christ is the head of this family. Kristus adalah kepala di rumah ini. Anak-anak tidak melihat itu, saudara. Mereka melihat contoh hidup orang tuanya. Bagaimana mereka menjadikan Kristus sebagai kepala di dalam hidup mereka. Itu yang mereka lihat. Bukan hiasan yang ditempel-tempel di tembok. Saudara-saudara, orang tua tetap wakil Tuhan meskipun mereka bukan Kristen. Ini yang kedua, hormatilah mereka. Meskipun mereka bukan orang Kristen. Karena mereka pun adalah manusia yang dicipta oleh Tuhan. Pertanyaannya, saudara, bagaimana anak-anak bisa menghormati orang tua yang bukan Kristen? Anak yang tidak punya orang tua yang percaya Tuhan. Orang tua tidak mengajarkan kepadamu tentang Tuhan, tapi itu tetap bukan menjadi alasan untuk engkau tidak menghormati orang tuamu. Prinsipnya anak tetap harus menghormati ayah ibunya dalam segala hal, selama itu tidak berlawanan dengan prinsip firman Tuhan. Karena di dalam Tuhan, kamu harus menghormati orang tuamu di dalam Tuhan. Apalagi kita yang sudah Kristen dan orang tua bukan Kristen. Saudara-saudara, harus menunjukkan penghormatan itu supaya mereka kenal Kristus yang mengajarkan perintah ini. Ada orang tua tidak izinkan anaknya dibaptis, saudara. Tapi akhirnya dengan doa, ketaatan dia,
Karena dia seorang Kristen, diajarkan, cobalah doakan orang tuamu, sabar, mengerti kesulitan mereka di dalam iman yang mereka percaya saat itu. Akhirnya dengan doa dan ketaatan si anak ini, saudara, orang tua itu boleh dimenangkan. Dia boleh berubah dan akhirnya mengizinkan anaknya untuk dibaptiskan. Puji Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, saudara. Di dalam hal ini, anak-anak harus taat orang tuanya. Karena memang Tuhan perintahkan kita memang untuk dibaptis, saudara. Tetapi Tuhan tidak memerintahkan kita untuk spesifik waktunya kapan. Tuhan punya waktu dan caranya sendiri. Sementara terus mendoakan dan menunggu orang tua bertobat dan mengizinkan dia. Itu ketaatan luar biasa. Tetapi kalau orang tua perintahkan anak untuk tidak lagi percaya kepada Kristus, maka jawabannya tidak. Saudara-saudara. Ini ketegasan di dalam firman Tuhan. Hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ini prinsip di dalam menghormati orang tua selama perintah mereka sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan berfirman, hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang dikaruniakan Tuhan. Tidak mudah menghormati orang tua yang suka mencuri, korupsi, berzina. Tetapi teladan yang diberikan kepada anak-anak itu mengakibatkan sulit untuk anak-anak menghormati orang tuanya. Yang semacam itu, saudara. Tetapi engkau ingatlah, saudara, sudah diizinkan oleh Tuhan dilahirkan di dalam keluarga seperti itu. Tuhan tidak pernah bersalah dan engkau menjadi pembawa Tuhan ke dalam keluarga itu. Christ Jesus. Orang tua bisa dimenangkan kembali untuk Tuhan. Tuhan memerintahkan supaya engkau menghormati orang tua bukan karena mereka baik hatinya. Tapi mereka adalah orang tuamu yang melahirkan engkau ke dalam dunia. Tidak ada tawar-menawar, saudara-saudara. Tetapi juga mungkin engkau tidak memiliki orang tua yang sah. Tetapi dibesarkan oleh orang lain. Maka orang yang membesarkan engkau tetap harus dihormati seperti orang tua sendiri. Karena dia sudah membesarkan engkau. Kalau sekarang engkau bisa sukses, jangan lupa ada ayah, ada ibu yang pernah kerja keras membiayai sekolahmu. Supaya engkau lebih pandai daripada mereka dan boleh dipakai Tuhan. Firman Tuhan berkata, anak, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Saudara, kita bisa merenungkan beberapa hal di dalam hal ini. Yang pertama, menghormati orang tua di dalam Tuhan berarti kalau orang tua kita makin tua, makin sifatnya susah dan makin keras, tetap harus dihormati. Kita tetap harus taat kepada mereka. Kita harus berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan untuk bisa menghormati orang tua kita. Itu perintahnya sendiri. Karena mereka tetap orang berdosa, saudara. Mereka bukan malaikat. Dan mereka tidak selamanya hidup di dalam dunia. Banyak orang hormat orang tua setelah meninggal dunia. Apa gunanya? Anak harus menghormati orang tua sewaktu mereka masih hidup. Berarti meskipun orang tua makin tua, makin menyusahkan, tidak boleh kita mendoakan mereka cepat mati. Saudara-saudara, itu berdosa kepada Tuhan. Seringkali Tuhan justru menyatakan yang kebalikannya, saudara. Tuhan akan membuat mereka malah berumur panjang. Supaya kita boleh belajar untuk menghormati orang tua kita. Itu yang pertama. Hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan juga berarti bagaimanapun susahnya kita hidup serumah, seatap dengan seseorang yang pernah membesarkan kita. Kita tidak boleh bersikap kasar terhadap mereka. Sopan kepada yang lebih tua. Itu firman Tuhan. Apalagi kepada orang tua sendiri. Saudara-saudara, karena dua hal. Yang pertama, kita tanggung jawab kepada Tuhan. Itu tidak boleh lupa, saudara. Tuhan punya rencananya sendiri yang indah. Untuk menetapkan kita seatap dengan orang tua kita. Dan yang kedua, anak-anak kita akan meniru teladan kita. Saudara-saudara, ini bukan soal karma. Kitab suci tidak mengajarkan itu, saudara. Tetapi prinsip yang harus kita tahu, bahwa kitab suci mengajarkan apa yang kita tabur, itu yang kita tuai.
Jangan main-main saudara-saudara terhadap firman Tuhan. Hormatilah orang tuamu supaya kamu bahagia dan panjang umur di bumi. Kita harus sadar semua manusia itu digeser oleh waktu. Kita semua akan menjadi tua satu hari. Itu sebabnya saudara, mereka menjadi tua itu bukan keinginan mereka. Itu sebabnya saudara-saudara, mereka itu digeser oleh waktu. Itu sebab selalu ingat kebaikan mereka di dalam Tuhan. Yang pernah membesarkan kita. Bahwa mereka orang yang sudah melahirkan kita ke dalam dunia ini. Dan mereka juga adalah alat Tuhan. Saudara jangan pernah lupa ini. Karena segala perbuatan kita sedang diawasi oleh Tuhan sendiri. Mereka adalah alat Tuhan untuk mendidik kita. Mendisiplin, membesarkan kita sehingga karakter kita itu semakin matang. Di hadapan Tuhan menjadi makin mirip seperti Kristus. Mintalah kekuatan kepada Tuhan untuk selalu sabar, menerima, sopan terhadap mereka. Yang ketiga, saudara, menghormati orang tua di dalam Tuhan berarti ketika saatnya orang tua kita untuk mati karena sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi. Jikalau tiba waktunya orang tua kita harus pergi, tidak perlu paksa untuk hidup lagi. Kita harus merelakan mereka pergi dengan tenang. Saya sudah pesan sama istri dan anak saudara. Kalau sampai satu hari di ranjang kematian sudah sakit, tidak bisa lagi disembuhkan. Tolong jangan tahan terus pakai ventilator itu. Saudara-saudara. Itu dua hal. Penderitaan kepada kita. Ada orang tidak tahu saudara. Pikir oh ya kita sudah berbaik hati ya begitu. Bukan. Kamu menyiksa dia. Saudara-saudara. Dia sudah waktunya pergi kepada Tuhan. Engkau tidak melihat jiwanya. Saudara-saudara, engkau hanya melihat tubuhnya, oh kasihan. Tidak, itu bukan penghormatan kepada orang tua. Silakan anak dan istriku, cabut ventilator itu. Tidak ada guna kamu memberikan uang terus yang tidak seharusnya kepada rumah sakit. Saudara-saudara, apa untungnya? Kualitas hidup saya juga tidak bisa kembali lagi. Buat apa hidup seperti sayur, vegetable itu saudara? Biarkan kita kembali kepada Tuhan. Tuhan dan penebus kita, kekasih jiwa kita bertemu muka dengan muka. Itu satu kebahagiaan yang tiada taranya saudara-saudara. Biarkanlah kita dengan kembali pergi kepada Kristus. Bertemu muka dengan muka kekasih jiwa kita itu. Tidak perlu anak merasa bersalah. Engkau bukan tidak menghormati orang tua. Selama hidup engkau menghormati mereka dengan tulus. Engkau tidak menghormati mereka dengan pura-pura. Dengan terpaksa, saudara-saudara. Dan kalau memang sudah seharusnya pergi, biarlah pergi. Kita semua harus mati. Satu hari kita semua harus kembali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kita bijaksana. Bagaimana hidup harus menghormati orang tua. Semasa mereka hidup. Dan merelakannya pergi. Jikalau sudah waktunya Tuhan memanggil mereka. Mulia Tuhan kita, saudara-saudara. Dia terus mendidik kita. Bagaimana berelasi orang tua anak, anak orang tua. Hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Lalu Paulus melanjutkan saudara. Nasihatnya di dalam relasi orang tua anak yang spesifik. Setelah anak dinasehati, hormati orang tua, sekarang bapak-bapak. Ayah dinasehati untuk mendisiplin anak. Firman Tuhan berkata, Bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini mengajarkan kita apa saudara? Menguji diri kita sebagai orang tua. Selalu introspeksi, apakah saya sudah mendidik, membesarkan mereka dengan baik. Ini mengajarkan sesuatu keseimbangan. Saudara ingat ini. Disiplin yang seimbang. Artinya saudara, ada yang jangan dilakukan. Dan ada yang harus dilakukan. Di satu sisi disiplin itu harus dilakukan. Tetapi di sisi yang lain jangan bangkit
bangkitkan amarah di hati anakmu. Ini mengajarkan introspeksi kita, disiplin yang seimbang, saudara. Apa itu disiplin yang seimbang? Itu apa? Saudara, jangan bangkitkan amarah di hati anak-anak, tapi didiklah mereka. Bagaimana kita bisa membangkitkan kemarahan di hati anak-anak, saudara? Ada beberapa hal yang kita bisa renungkan di sini. Orang tua yang sifatnya itu berubah-ubah terus. Anak itu belajar, saudara, setiap hari itu. Dia bisa menangkap orang tuanya moodnya baik, dia lari. Orang tua lagi marah, dia tidak berani. Tapi ini orang tua sifat berubah-ubah terus, itu sebab anak frustrasi kepada orang tua yang moodnya bisa tiba-tiba berubah. Kadang mereka bisa berbuat ini dan itu terlihat cukup menyenangkan, tapi kadang saudara-saudara dengan berbuat sedikit bisa marah-marah. Ini tidak benar. Ini tidak mengajar anak melalui teladan kita supaya mereka bisa, saudara, meniru karakter Kristiani. Ini Paulus gambarkan mirip seperti orang yang mabuk. Itu sebabnya dia bicara tentang mabuk dan orang dipenuhi roh. Kamu anak terang, ciptaan baru, orang yang dipenuhi roh. Kamu bukan orang mabuk yang tidak mengontrol dirimu. Bisa tiba-tiba marah. Saudara-saudara, jadi anak-anak itu sulit sekali menghormati orang tua seperti ini. Jadi orang tua harus ada konsistensi di dalam karakter. Itu kita minta Tuhan. Saudara-saudara, marah kalau memang harus marah. Tapi kesalahan kecil jangan marahnya besar. Sebaliknya kesalahan besar jangan marahnya kecil. Anak bisa belajar orang tua itu tidak ada sifat keadilan seperti ini, saudara. Ada konsistensinya di dalam reaksi kita. Di dalam kita berkelakuan, ada model dari kelakuan orang tua yang bisa diteladani oleh anak-anak. Nah, kita bisa membangkitkan kemarahan di hati anak dengan tidak adanya konsistensi, saudara-saudara. Sifatnya berubah-ubah terus. Yang kedua, orang tua yang tidak mau dengar alasan, saudara. Tiba-tiba mendisiplin, marah-marah, saudara, sampai pukul apalagi. Tidak ada alasan yang jelas. Ini tidak boleh, saudara-saudara. Didiklah ini bukan di dalam arti ini. Kadang ada orang tua tidak mau dengar penjelasan apapun dari anak, saudara. Sehingga anak tuh marah di hatinya. Malah akhirnya dengan didikan seperti ini, anak-anak sangat berpotensi menjadi pemberontak. Tetapi didikan orang tua, karena anak pun sadar, saudara. Kalau didikan orang tua yang benar itu. Dia mendidik, saudara. Tahu dulu alasannya. Kenapa harus sampai dimarah? Kenapa harus sampai diberikan instruksi? Kenapa harus dikoreksi seperti itu? Itu didikan orang tua. Anak sadar. Dia memang layak dimarahi. Dia memang layak untuk didisiplin. Itu yang benar. Karena dia memang salah, saudara-saudara. Itu anak belajar keadilan. Orang tua yang mendengarkan alasan, itu orang tua yang tidak membangkitkan amarah di hati anaknya. Meskipun dia mendisiplin dengan keras. Yang ketiga, saudara, jangan bangkitkan amarah di hati anak. Ini dengan cara orang tua itu jangan egois. Sifat yang dominan. Otoritas, saudara-saudara. Berharap semua sifat dia itu diserap oleh anaknya. Ini saya sangat memperjuangkan ini, saudara. Tetapi ini agak sedikit keluar daripada ini. Jangan saudara itu mendidik, membesarkan anak di dalam keinginanmu sendiri itu. Jangan, saudara. Tuhan punya rencana sendiri kepada anakmu. Dia dititipkan kepada saudara. Saya akan memperjuangkan semua hak anak-anak muda. Saudara-saudara. Supaya mereka berjuang sendiri. Mencari kehendak Tuhan itu apa. Dan mereka mencapai sesuatu perjuangan di dalam hidup. Untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Jangan dinilai oleh uang segala-gala. Kamu sekolah ini bisa menghasilkan uang berapa? Kamu bisa bayar papa balik gak uangnya dengan sekolah seni? No, saudara-saudara. Anak dititip kepada kita, itu adalah pemberian Tuhan. Tugas kita mengenalkan dia kepada Tuhan, supaya dia tahu kehendak Tuhan itu yang mana. Dia dirubah oleh Tuhan makin besar melalui pendidikan kita, supaya dia bisa tahu kehendak Tuhan untuk hidupnya sendiri.
Orang tua tidak boleh egois. Saudara-saudara, dominan, posesif. Segala sifatnya diserap. Cilaka, saudara. Sampai bajunya bisa dipakaikan kepada anaknya, saudara. Ini sudah posesifnya luar biasa. Kamu harus jadi seperti papa satu hari. No. Saudara-saudara, dia milik Tuhan. Dia hanya dititipkan kepadamu. Jangan lupa tanggung jawabmu kepada orang tua. Saudara-saudara, sangat posesif. Orang tua minta anak sesuatu yang di luar kemampuan anak itu sendiri. Ini kesalahan, saudara. Hanya orang tua tahu kapasitas anak itu sampai di mana. Orang tua yang tahu, saudara. Jangan memberikan beban terlalu besar sehingga anak-anak itu frustrasi. Terlalu memberi tekanan, saudara. Memakai nama kerohanian. Kamu harus rohani. Ya toh. Jangan ini, jangan itu. Saudara. Atau kita di dalam satu hal bangga kepada anak kita. Wah, hebat kamu bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang begitu teologis. Kita orang reform. Cilaka, saudara-saudara. Padahal mereka tidak ngerti apa yang mereka ngomong itu. Saudara-saudara, ini bisa membawa mereka menjadi orang yang munafik. Kita sudah mendidik mereka menjadi orang munafik. Jangan teruskan pengajaran seperti ini. Saudara-saudara, jangan terlalu menekan anak. Meskipun dengan kata-kata rohani. Saudara, mereka tuh lihat teladan kita. Kalau suruh baca Alkitab, orang tuanya sendiri tidak pernah baca, bagaimana? Saudara-saudara, iya toh. Ini saudara egoisme orang tua, posesif. Ini tirani, berlawanan dengan prinsip kitab suci. Mereka punya kesulitan. Orang tua belajar mengerti. Cuma orang tua yang bisa mengerti. Saudara-saudara, bagi kita mungkin itu gampang. Gampang ini, saudara-saudara. Tapi bagi mereka tidak. Tapi kadang kita tuh ngelihat ya, saudara, anak tuh seneng ya kalau anak tuh bisa taat ya, saudara. Ngerjakan. Meskipun kita tuh kadang-kadang suruh mereka sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Mereka tuh, aduh ngototnya itu loh. Itu tuh tanda mereka cinta orang tua. Terus kita juga senang, saudara. Tapi itu cerminannya selalu taat kita kepada Tuhan tuh gimana? Tuhan juga perintahkan kita tuh jangan bangkitkan amarah di hati anak-anak itu. Saudara-saudara. Jadi ini pengertian. Cinta kasih. Saudara, jangan bangkitkan amarah. Ini ada cinta kasih di dalam disiplin kepada anak. Dasarnya itu saudara. Di dalam memberi perintah yang sesuai dengan pertumbuhan mereka. Anak bertumbuh dengan sehat, jasmani dan rohaninya. Karena tidak dituntut terlalu keras melampaui kemampuan mereka. Yang keempat, saudara, kita membangkitkan kemarahan di hati anak-anak dengan mencari-cari kesalahan anak-anak. Selalu kita pandai mencari kesalahan, kelemahan, kekurangan anak-anak, saudara-saudara. Sehingga favoritisme kita itu terekspresikan. Jangan sampai seperti ini, saudara. Favoritisme di dalam keluarga itu tidak pernah menghasilkan kebaikan. Tidak ada keluarga bahagia jikalau papa mama itu favorit terhadap anak tertentu. Sama. Cinta kita sama. Anak ada dua, saudara. Karena disiplin, disiplin sudah menjadi seperti mesin, saudara. Yang paling nakal selalu kena pukulan. Padahal saat itu belum tentu dia melakukan kesalahan, saudara. Apalagi orang tua punya sifat favoritisme ini. Kakak saya selalu benar. Meskipun salah dibelai terus. Adik yang tidak bersalah pukuli. Ini cilaka, saudara. Seperti ini. Cari-cari kesalahan anak. Ini semua membangkitkan amarah di hati anak. Dengan ingin kita itu dihormati. Ingin dilihat oleh anak kita itu berwibawa. Salah besar. Perintah jangan bangkitkan kemarahan di hati anak ini bukan artinya jangan mendisiplin anak. Nah ini pengertian yang kedua, saudara. Jangan bangkitkan kemarahan di hati anak. Ini bukan berarti kita jangan mendisiplin anak. Sudah jelas Paulus berkata, didiklah anakmu. Jadi bagaimana disiplin harus dijalankan menurut kitab suci?
Setelah kita belajar yang jangan itu, saudara. Orang tua harus hidup dipenuhi roh, jangan mabuk seperti dipenuhi anggur. Kamu adalah orang terang, kamu adalah ciptaan baru, ada buah roh yang terlihat di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak di dalam Tuhan. Buah roh. Didikan apapun yang saudara kerjakan, kalau ada buah roh, ini dasarnya saudara. Kelembutan, cinta kasih, kesabaran. Memberi makan, pertumbuhkan mereka dengan kelembutan dan friendliness kepada anak-anak kita. Waktu mereka masih bayi, kita gendong di pelukan tangan kita, saudara. Saat mereka sudah bertumbuh, mulai ke sekolah, kita mencintai, menuntun mereka. Membiayai mereka. Sampai dewasa, kita merangkul mereka menjadi teman. Ini semua saudara-saudara, prinsip yang terkandung di dalam kitab suci. Didiklah anakmu dengan buah roh. Itu dasarnya yang pertama, saudara. Yang kedua, didiklah itu berarti ada instruksi. Melalui peringatan. Orang tua menghadapi anak-anak ini kebalikan daripada orang tua yang takut anak, saudara. Ini tidak pernah boleh terjadi, saudara. Karena ini ordonya yang memang oleh setan dikacaukan sejak di Eden. Kita justru orang-orang yang tebus oleh Tuhan, yang sudah menjadi ciptaan baru, ordo harus dikembalikan. Anak-anak harus mendisiplin anak. Bukan malah orang tuanya takut kepada anak. Ini kesalahan. Minta ordo itu kembali dari Tuhan. Karena engkau berotoritas. Saudara-saudara. Ini menghadapi maksudnya saudara instruksi, disiplin ini di dalam bahasa aslinya berarti melihat anak itu muka dengan muka. Nih. Berani orang tua. Karena otoritas dari Tuhan. Tetapi dengan buah roh di dalam hatinya. Bukan dengan sifat tirani mendominasi. Bukan. Dengan buah roh di dalam hatinya. Kelembutan dan cinta kasih. Dia melihat anaknya ini. Muka dengan muka. Memperingatkan anak-anak. Saudara-saudara. Saya ingin mengutip satu di dalam firman Tuhan. Bahwa ada orang yang besar gagal di dalam soal ini. Yaitu Eli. Saya bacain sama saudara. 1 Samuel 3 ayat 11-13. Begini bunyinya. Berfirmanlah Allah kepada Samuel. Ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel. Sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya. Dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka. Saudara garis bawahi. Orang tua tahu anak salah, anak berdosa. Tapi ia tidak mendisiplin mereka. Itu aku akan menghukum mereka sekeluarga. Saudara-saudara, ini keras. Tapi ini firman yang disiratkan oleh firman Tuhan. Orang tua harus kembali kepada otoritasnya. Marahi anak kalau perlu, instruction. Instruksi. Ini sama dengan didikan di dalam Efesus 6 ayat 4 ini, saudara. Didiklah anakmu itu. Tetapi ia tidak memarahi mereka. Efesus 6 ayat 4. Didiklah anakmu. Marahi mereka. Beri peringatan muka dengan muka bila mereka berdosa, bila mereka salah. Sesuai dengan kesalahan mereka. Saudara-saudara. Ini ajaran firman Tuhan. Amsal 15 ayat 32. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Itulah yang sering diabaikan di dalam mendidik anak di dalam keluarga kita. Kita sebagai orang tua diajar untuk mendidik anak-anak kita. Kita diajar untuk menegur mereka. Bila mereka salah, ingat. Ada alasannya. Clear. Dan kita ada buah roh di dalam mendidik anak.
Bersyukur saudara ketika jalannya diluruskan kembali, bahwa Tuhan mendidik untuk membangkitkan kita. Tidak takut menghadapi hari depan. Itu sebab ini menuju kepada tingkat akhir daripada disiplin. Setelah milikilah buah roh itu kelembutan, cinta kasih, kesabaran saudara. Kedua yaitu berikanlah instruksi. Didiklah itu. Instruksi. Lalu koreksi. Koreksi ini adalah disiplin akhir yang dilakukan daripada verbal, dari instruksi sampai kepada hukuman fisik, pukulan. Karena Tuhan sendiri mendidik kita dengan keras bila perlu. Bila sudah diperingati dengan lembut, kita tidak bertobat, maka Tuhan akan mendisiplin kita. Dan kita berbahagia karena penulis Ibrani 12 ayat 6, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Itu Tuhan kita sendiri yang adalah kasih. Bagi para reformator, saudara, dan kaum puritan, disiplin yang akhir ini, correction, yaitu pukulan, dilakukan bila mana anak tidak mau kembali dari dosanya. Saudara, dengan tidak melakukan itu, kita terus membiarkan mereka dosa dan terhilang. Cilaka. Justru untuk melakukan koreksi itu, kita mencegah mereka melakukan dosa yang lebih besar. Itu sebabnya orang tua tidak boleh melakukan pukulan. Saudara harus mengingat. Orang tua tidak boleh melakukan pukulan tanpa terlebih dulu menegur melalui perkataan. Correction never without instruction. Menegur dulu, baru ada koreksi. Jadi ada tingkatannya di dalam disiplin. Jangan kita mengabaikan koreksi sama sekali, saudara-saudara, dengan berpikir, oh, natur manusia pada dasarnya baik. Omong kosong. Saudara-saudara, manusia sudah berdosa dari awalnya. Jangan saudara ditipu oleh buku-buku modern itu. Natur manusia sudah baik. Tidak perlu hukuman fisik. Yang penting keluarkan kebaikan dari diri anak. Itu semua antroposentris, saudara. Ajaran yang tidak sesuai firman Tuhan. Jangan diikuti. Anak-anak itu mewariskan dosa. Itu ajaran firman Tuhan, saudara-saudara. Jangan ikuti psikologi itu. Natur baik, saudara. Tidak ada itu. Itu omong kosong semuanya. Firman Tuhan berkata manusia semua berdosa seperti kain kotor yang najis. Kalau kamu tidak mendidik dia di dalam jalan kebenaran, mereka akan binasa. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu sebabnya, saudara. Because man is born with sin. Saudara-saudara. Yang salah di dalam soal disiplin ini adalah tidak ada disiplin sama sekali. Tidak ada hukuman, tidak ada disiplin, tidak ada koreksi. Biarkan anak-anak berbuat sesuka mereka. Mereka naturnya pada dasarnya baik. Sudah jelas firman Tuhan berkata, didiklah di dalam ajaran Tuhan. Amsal 19 ayat 18, hajarlah anakmu selama ada harapan. Tetapi saudara, ingat ini firman Tuhan. Jangan engkau menginginkan kematiannya. Jadi seimbang dua-duanya. Ini disiplin harus seimbang, saudara. Itu ajaran firman Tuhan. Didiklah anak, tapi jangan bangkitkan kemarahan. Kalau kita memukul anak cuma pelampiasan saja gara-gara suami istri berantem, itu kesalahan besar. Itu bukan buah roh yang bekerja, saudara. Itu mabuk oleh anggur. Tidak ada kontrol. Saudara-saudara, kembali. Bahaya pembiaran disiplin. Bahaya pembiaran disiplin dari orang tua yang membiarkan anak-anak berbuat semaunya. Saya mengambil contoh dari orang-orang besar di dalam kitab suci. Yang hidup anak-anaknya itu menyedihkan. Tetapi tidak ada teguran. Coba lihat anak-anak Yakub, saudara-saudara. Yusuf. Dia dibesarkan di dalam keluarga yang tidak terlalu rohani. Papanya favoritisme. Sayang sekali sama Yusuf. Ya memang kita ngerti itu anak yang dilahirkan masa tuanya. Oleh istri yang dia cintai. Saudara-saudara, tetapi ini tetap salah. Akhirnya Yusuf dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang betul-betul saudara iri hati sama lain, saudara.
Sampai kekerasan itu, sampai mau membunuh itu adiknya sendiri. Itu. Coba lihat anak-anak Eli, saudara. Kita sudah singgung tadi. Mereka berdua adalah imam. Imam yang bertugas di bait Allah, loh saudara. Yang seharusnya membawa umat itu datang kepada Allah. Mereka malah korupsi. Ambil daging yang paling bagus. Mereka malah berzina, saudara-saudara. Tetapi papanya tidak pernah memarahi mereka. Dan Tuhan akhirnya menghukum seluruh keluarga ini. Coba lihat anak Hizkia. Manasye. Saudara-saudara. Yang selagi dia menghidupkan kembali pengorbanan anak kepada para dewa. Banyak lagi yang lain. Absalom. Saudara ingat Absalom, anak Daud? Bisa sampai memberontak kepada papanya sendiri, saudara. Mengkhianati ayahnya. Mengambil alih kekuasaan. Kenapa saudara? Ayahnya tidak pernah mendisiplin dia. Semua didikan itu tidak ada yang enak. Ketika diberikan dengan kasih. Bukan hanya anak saudara. Orang tua juga merasa sakit. Tetapi nantinya saudara. Kita itu orang Kristen kan selalu melihat itu bukan sekarang. Tapi nanti di depan. Didikan itu akan menghasilkan kebenaran. Buah. Terang, anak-anak akan tahu apa yang benar. Dan itu memberikan kedamaian di dalam keluarga itu. Ini diberikan oleh penulis Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Susah saudara, memang. Orang tua itu yang mendisiplin, mengkoreksi anak-anaknya itu. Tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara Martin Luther tuh bilang begini, kamu harus kasih tongkat sama anak-anakmu bila mana perlu. Tetapi jangan lupa, kamu juga harus kasih apel. Kalau memang perlu, anak-anak membutuhkan sesuatu pujian. Kitab suci tidak pernah mengajarkan hanya anugerah, saudara. Tetapi ada hukum, jangan lupa itu. Penghakiman, penghukuman. Anugerah tidak pernah mengabaikan hukum. Tanpa hukum dunia bisa kacau. Kejahatan itu harus dihukum. Jadi jangan kebablasan saudara, hidup apapun ya oke, tidak masalah. Kita sudah menerima anugerah di dalam Kristus. Silakan berbuat sesuka ini dan hati. Ini tidak benar. Firman Tuhan Allah bukan hanya kasih, tapi juga ia adalah api yang menghanguskan. Di dalam surat Yudas, saudara-saudara, Tuhan menyelamatkan umatnya dari Mesir. Memang benar. Tetapi juga membinasakan satu generasi yang tidak percaya. Ia begitu suci, saudara. Dan kita wakilnya. Terang, tidak ada kegelapan sama sekali. Tuhan sendiri yang berkata ada api neraka. Ada pemisahan antara lalang dengan gandum. Ia akan menghukum dosa. Dan kita sebagai wakil Tuhan terhadap anak-anak kita. Dosa selalu membawa persoalan. Natur manusia adalah berdosa. Sudah dikuasai dosa. Manusia tidak pernah dasarnya baik. Tetapi sudah rusak, pemberontak, tidak suka terang. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, ajarlah, didiklah anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan ini. Bukan hanya didiklah anak-anakmu, saudara. Tapi jangan lupa perintah Tuhan. Di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Komplit. Harus menginstruksi. Jikalau masih tidak mau kembali, harus ada hukuman fisik. Tetapi ini untuk apa tujuannya, saudara? Untuk mereka makin mengenal Tuhan. Tidak pernah daripada emosi, pelampiasan sendiri. Didiklah. Itu apa artinya, saudara? Bagaimana orang tua mendidik di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Selalu prinsip teladan dulu diutamakan. Ini tersirat apa di sini, saudara? Didiklah anakmu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Berarti apa, saudara? Bagaimana kita bisa mendidik dan mengajar anak kita dalam Tuhan kalau sendiri tidak belajar firman Tuhan?
Jadi orang tua punya tanggung jawab untuk bertumbuh sendirinya di dalam Tuhan dulu. Baru bisa mendidik ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu bukan didapat dari buku-buku sekuler, bukan saudara. Dari firman. Ingat sekali lagi saudara. Ajaran Tuhan. Ajar anakmu, didik anakmu di dalam nasihat dan ajaran Tuhan. Orang tua harus bertumbuh dulu. Mereka bertanggung jawab bertumbuh di dalam firman. Baru bisa mendidik ajaran itu kepada anak-anaknya. Orang tua harus belajar firman Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat 12, saudara-saudara, ada ayat indah sekali. Marilah anak-anak. Mana orang tua belajar firman, saudara? Coba ucapkan ini. Marilah anak-anak. Dengarkanlah aku. Berani tidak belajar firman ngomong begini sama anak. Mari anak, dengarkan aku. Orang tua sudah belajar firman, katakan Mazmur 34 ayat 12 ini sama anak. Marilah anak-anakku, dengarlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Aduh, anak itu tidak perlu saudara-saudara mendengar bicara yang terlalu banyak. Dia sudah melihat teladan orang tuanya. Anak-anak itu menunggu pengajaran dari orang tuanya. Itu keindahannya, saudara. Sudah menunggu, tidak perlu dipaksa-paksa. Sudah menunggu, saudara, karena mereka melihat teladan itu. Menunggu pengajaran dari mulut orang tuanya tentang takut akan Tuhan, makin mengenal Tuhan yang akan menjadi bekal pertumbuhan iman dia. Selalu fokusnya itu, saudara. Jangan geser oleh segala macam nasihat sekuler. Saudara-saudara, Paulus berkata, jangan bangkitkan amarah di hati anakmu, tapi didiklah mereka di dalam Tuhan. Ajaran dan nasihat firman Tuhan seimbang. Artinya ada didikan yang lembut, ada instruksi dan teguran, correction. Maksudnya apa, saudara, di sini? Bagaimana kita menerapkan didikan di dalam Tuhan dan di dalam nasihat Tuhan itu? Yang pertama, saudara, didiklah dengan kontrol. Harus dari kita sendiri ada kontrol waktu mendidik. Paulus berkata di 5 ayat 18, jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi penuhlah dengan roh. Selalu keadaannya dipenuhi roh. Baru kamu punya otoritas yang sempurna sebagai papa yang mendidik anak. But you have to fill with spirit. Orang Kristen ini ada kuasa. Memang diberikan oleh Tuhan. Tetapi juga selalu dipenuhi roh sehingga ada kontrol. Disiplin tidak pernah lepas dari kontrol, dari penguasaan diri. Dari cinta kasih. Itu orang Kristen yang dipenuhi roh. Amsal 19 ayat 18, saudara, hajarlah anakmu selama ada harapan. Tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Kontrol. Ini koreksi dengan kontrol. Ada cinta kasih. Kita diajar untuk menyadari jangan pernah pukul anak. Kalau orang tua tidak jelas kenapa mereka harus dipukul. Kontrol. Orang tua harus yakin bahwa kesalahan anak itu memang perlu mendapat hukuman fisik, baru koreksi. Saudara-saudara, Amsal 29 ayat 15 berkata begini, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Berbahagia orang yang ngerti ini, saudara. Tetapi anak yang dibiarkan itu mempermalukan ibunya. Jangan bangkitkan amarah di hati anak, ini berarti koreksi semacam ini tidak boleh dikerjakan tanpa kontrol. Hukuman fisik tidak boleh dikerjakan tanpa penguasaan diri. Instruksi, segala kemarahan kita tidak boleh dikerjakan dengan pelampiasan. Tapi harus dengan kontrol. Jangan sampai begitu parahnya, kejam. Penguasaan diri tidak menjadikan kita menjadi orang bengis, saudara. Ini bukan dipenuhi roh. Ini menjadikan anak berpikir orang tua ini tidak adil. Dan akan menghasilkan luka mendalam di hati anak. Yang sulit diobati. Apalagi kita melakukannya di depan publik. Saudara, bijaksanalah. Di mana ada koreksi,
harus dilakukan di depan publik, di mana ada koreksi dilakukan di rumah. Sadar ini. Jangan mempermalukan anak-anak kita. Sehingga mereka hilang self-esteem. Ya, tidak menjadi anak-anak yang melihat contoh dan teladan yang baik dari orang tua. Mereka merasa sangat dipermalukan. Dan ini susah hilang, saudara, seumur hidup. Be careful. Itu sebab ketika kita mendisiplin anak, kita kontrol diri. Penuh dengan roh. Kalau kita mendisiplin anak-anak ketika kita sedang emosi, stop. Jangan. Masuk kamarmu. Doa sama Tuhan. Berikan kesabaran. Kembali lagi. Saudara-saudara. Jikalau kita mendisiplin anak-anak kita dengan emosi. Saudara, ketika kita sedang emosi, kita malah mendatangkan kerusakan daripada kebaikan. Apa gunanya kita katakan kepada anak-anak kita, kamu itu butuh disiplin. Kalau sebenarnya kita sendiri yang membutuhkannya, saudara. Kita sendiri yang membutuhkan disiplin untuk bisa mengontrol diri kita. Mendisiplin diri. Siapa kita yang mau mengontrol anak-anak, saudara, kalau sendiri tidak bisa mengontrol dirinya? Siapa kita yang berhak, saudara, memberikan teguran-teguran jikalau kita tidak pernah mendoakan mereka? Ini semuanya saudara tingkatan yang jelas tersirat di dalam kitab suci. Kita harus mendoakan anak-anak kita. Baru kita punya hak menegur mereka. Saudara-saudara, mulai selalu dari diri kita sendiri. Mengontrol diri, bukan seperti orang mabuk. Tapi ada disiplin, penguasaan diri, penuh kontrol. Ini sangat penting. Paulus berkata, jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang kedua, saudara, didik di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Berarti bukan sembarangan mendidik. Pakai buku ini dan itu, saudara. Isu terbesar yang diangkat dalam kitab suci di dalam mendidik anak adalah mengarahkan hati anak kepada Tuhan. Only one. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Tidak ada lagi. Semuanya menyusul setelah itu. Sadarlah saudara ini. Jikalau saudara tidak sadar ini, kemana-mana kacau balau saudara. Generasi yang akan datang semua tidak tahu Kristus. Tidak tahu beribadah kepada Kristus. Uang terus yang dikejar. Apa gunanya menjadi orang tua begini? Christ. You know him. Apa kehendaknya di dalam hidup kamu? Kejar. Cari, Papa biayakan kamu sekolah. Sampai kemanapun. Ingat, kehendak Tuhan harus jadi di dalam dirimu. Bukan kehendak saya. Itu beres, saudara. Anak-anak menjadi kuat. Rohaninya menjadi mendalam. Dia tahu tugas dia di dalam dunia. Itu menyenangkan Tuhan. Karena dia kenal Tuhan. Ajaran dan nasihat Tuhan. Tidak pernah lepas dari mengenalan Tuhan, saudara. Selalu pengenalan akan Tuhan. Dari kecil diajar takut kepada Tuhan. Kenapa mesti takut akan Tuhan? Takut jangan sampai kamu kecewakan dia. Kalau kamu tidak tahu rencana dia, kamu sudah kecewakan Tuhan. Kamu hidup diciptakan, dibesarkan oleh papa mama untuk kerjakan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, takut menyedihkan hati Tuhan. Arahkan hati anak untuk kenal Tuhan. Only one. Artinya yang penting dan paling penting mereka harus dididik di dalam hal mengenal Kristus Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan mereka. Tidak ada tawaran, saudara. Ini di rumah. Bukan di sekolah. Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan mereka. Kamu sudah ditebus. Dan kamu dipimpin. Dua hal, saudara. Penebusan dan pimpinan Tuhan. Itu tugas orang tua. Kasih tahu bagaimana kita melakukan ini, saudara. Dengan kelembutan. Cinta kasih. Instruksi. Pelatihan. Semua disiplin diberikan kepada anak-anak. Dengan tujuan memenangkan jiwa mereka untuk mengenal Kristus. Dan menjadikan Kristus itu Tuhan dia. Itu tujuannya. Jangan menyimpang kemana-mana. Saudara-saudara. Anak pinter itu pemberian Tuhan.
Tuhan tahu memakai dia ke depan. Tugas orang tua, you know Christ. He died for you. Itu tugas orang tua. Bukan for the sake of pendidikan, saudara. Moralitas, bukan psikologi, tidak pernah itu, saudara. Supaya dia mengenal Tuhan. Kristus. Dan menjadikan Kristus Tuhan yang dia ikuti seumur hidupnya. Beres. Dan ini ditugaskan oleh pertama-tama oleh Tuhan itu kepada siapa? Kepada orang tua di rumah. Jangan pernah lupa ini, saudara. Bukan kepada sekolah. Betapa pentingnya rumah bagi anak-anak. Pengaruh yang mereka dapatkan di rumah. Jiwa anak harus mendapat perhatian yang penting. Jiwanya. Bukan hanya tubuhnya, saudara. Jiwa. Semua pendidik rohani mementingkan jiwa. Mereka punya jiwanya. Kita kadang-kadang terlalu manja anak karena lihat penampilannya. Lucu. Aduh kasihan kalau dipukul. Jiwanya jalan kemana? Mereka memiliki jiwa yang kekal. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Saudara-saudara, untuk mereka mengikut Kristus Tuhan yang sudah kita percaya. Pengenalan mereka akan Kristus, relasi mereka dengan Tuhan, itu yang pertama. Orang tua yang mempunyai tugas sebagai imam, membawa mereka kepada Tuhan. Tanggung jawab bukan saja untuk moral, saudara, tetapi pendidikan anak. Ingatlah, untuk mengenal Kristus, ini tugas orang tua. Pelayanan kepada jiwa anak. Apa yang dikhotbahkan di hari Minggu diajarkan kembali kepada anak-anak. Kebiasaan dari puritan terus, saudara, dijalankan supaya mereka bisa bertahan di dalam pendidikan dunia yang makin menyimpang. Apa yang mereka dapat di media sosial? Bagaimana kalau tidak ada seimbangan daripada firman, tidak mungkin bisa bertahan. Semua yang ditawarkan dunia, saudara, bagaimana anak bisa bertahan? Violence, seksual. Selain dididik di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, kita cerita Alkitab kepada anak-anak, kita semua sama-sama dosa. Ajarkan dosa itu ada. Tapi Allah mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan. Nanti satu hari anak-anak kita akan bertanya sendiri. Siapa Yesus? Siapa Yesus? Kenapa Allah harus kirim anaknya itu? Cerita sama mereka. Cerita. Apa yang Tuhan kerjakan. Injil. Selalu siap menjawab pertanyaan anak-anak. Selalu siap untuk mengajar, menasehati mereka dalam Tuhan. Berikan anak-anak itu. The best thing in the world is Christian. Hal yang terbaik itu adalah menjadi Kristen dan mengikut Kristus. Mereka melihat kita, ada sukacita, ada kedamaian. Orang tua itu, saudara, anak-anak akan melihat dan ingin menjadi seperti kita. Menikmati Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu teladan orang tua. Itu adalah instruksi yang terbaik, saudara. Teladan. Bukan paksaan, bukan marah-marah, bukan pukulan dengan bengis. Tapi dengan kerelaan dan sukacita, anak-anak ingin jadi seperti orang tuanya. Yang mengikut Tuhan, itu semua apa yang kita lakukan, katakan, dan pikirkan. Menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kita milik Kristus. Mendisiplin anak itu tugas tanggung jawab orang tua. Saudara sadar Adam dan Hawa setelah kejatuhan adalah manusia yang berdosa. Seperti semua kita sama. Tetapi mereka adalah contoh juga orang tua yang mengenal Tuhan. Mereka mengajarkan tentang Tuhan kepada anak-anak mereka. Mereka terhitung sebagai orang-orang besar yang sama seperti Henokh, Nuh. Dan mereka pasti membesarkan anak-anak untuk mengenal dan menghormati Tuhan. Tetapi kita tahu saudara-saudara, anak sulungnya Kain menjadi seorang pembunuh. Kenapa, saudara? Kitab suci tidak mencatat kesalahan di pihak orang tua. Tetapi yang dicatat dosa di dalam dirinya sendiri. Dia iri, dia marah, dan dia membunuh. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Apa yang kita belajar, saudara?
Kalau kita sudah mengajar anak hidup baik-baik di dalam takut akan Tuhan, tetapi setelah dewasa mereka meninggalkan Tuhan, hidup duniawi, itu bukan kesalahan orang tua. Itu sebab jangan berhenti untuk terus berharap agar anak-anak kembali kepada Tuhan. Itu tugas orang tua yang sudah mengajar mereka mengenal Tuhan dari kecil. Sekarang doakan supaya anak-anak kembali kepada Tuhan. Tugas orang tua adalah terus hidup saleh menjadi teladan. Mendoakan anak-anak untuk kembali. Orang tua harus mendoakan anak-anak mereka. Pergumulan yang mereka hadapi berbeda di tiap usia. Kebutuhan mereka, ketakutan mereka, tekanan di dalam kelompok teman-temannya saudara, relasi dengan teman. Kita doakan, itu bukti cinta kita kepada mereka. Dengan penyerahan kita kepada Tuhan yang berkuasa memelihara mereka. Doa. Dan mereka tahu kita mendoakan mereka, itu penting. Mereka tahu kita mendoakan mereka. Kita menyerahkan mereka kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup memimpin jalan hidup mereka. Kembali kepada Tuhan. Pikir bagaimana Tuhan mengasihi kita. Sudah mati untuk kita. Disitulah kita mengasihi anak-anak kita. Anak-anak tidak pernah mengharapkan orang tua yang sempurna, saudara. Tetapi satu hal, mereka ingin orang tua yang jujur. Jikalau orang tua salah, orang tua bisa maaf kepada anak. Jikalau kita mendisiplin mereka dengan kasih, maka mereka akan bisa merasakannya. Dan sebagai hasilnya mereka akan menghormati kita. Setelah dewasa mereka akan bersyukur kepada Tuhan atas disiplin daripada orang tuanya. Anak-anak kita hari ini bayi saudara-saudara. Tetapi di dalam anugerah Tuhan besok membawa cucu. Itu sebab didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan sekarang. Because time is keep moving. Waktu terus berjalan. Tetapi ajaran firman Tuhan tetap sama, saudara. Ajar dan didik mereka di dalam Tuhan. Mengenal Kristus dan jalannya. Maka membawa generasi yang akan datang, cucu-cucu kita semuanya orang-orang yang menghormati dipakai Tuhan. Menjadi berkat bagi orang banyak. For the glory of our Lord, our Christ Jesus. Jangan lupakan ajaran dan prinsip firman Tuhan di dalam keluargamu. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membereskan semua problem di dalam keluarga kita. Saudara percaya kuasa Tuhan? Tuhan berkuasa. Jangan menggunakan kuasa sendiri, kekuatan sendiri. Tidak ada. Tuhan berkuasa. Membawa kembali orang tua, membawa kembali anak. Tuhan punya kuasanya. Kita harus mendoakan mereka. Minta Tuhan kekuatan sebagai orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Yang berkuasa membawa mereka berjalan di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Anak-anak hormatilah orang tuamu supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Ayah jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Amin.